Kami CGT kelas H akan jelaskan model coaching. Namanya model Tirta seperti air. Tirta membuat guru tuh miliki kemampuan coaching untuk tingkatkan potensi murid merdeka. Tirta itu kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, tak tanggung jawab. Dalam tujuan berisi yang ingin diraih oleh coaching. Identifikasi berisi pertanyaan tuh coaching. Rencana aksi berisi. Selamat pagi Bu Remi. Selamat pagi Bu Anita. Apa kabar? Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Anita. Alhamdulillah juga baik Bu dengan saya. Ibu, ada sesuatu nih yang mengganjal dalam hati saya. Saya merasa kurang nyaman Bu. Apa Ibu ada waktu untuk sharing dengan saya Bu? Oh iya Bu Anita, ada kok. Silahkan. Kira-kira apa yang ingin Ibu Anita bahas atau capai dalam pertemuan kita kali ini? Saya ingin membahas tentang cara meningkatkan keterlibatan siswa saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Bu. Ya. Baik, itu topik yang sangat menarik dan mungkin penting juga kita ketahui bersama Bu ya. Apa itu yang membuat Ibu memilih topik ini? Kira-kira apa yang membuat Ibu Anita tertarik untuk membahas masalah ini? Begini Bu, saya merasa siswa saya kurang fokus dan kurang bersemangat saat mengikuti pelajaran saya Bu. Saya ingin mencari cara yang menarik agar membuat mereka itu terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas saya, Bu. Iya. Oke, saya mengerti Bu ya. Baik Bu, ya. Jadi saya mengerti. Ibu Anita bisa ceritakan tidak apa yang terjadi di kelas Ibu? Iya Bu. Banyak siswa saya yang sering tidak memperhatikan saat saya mengajar dan mereka tampaknya kurang antusias Bu. Mereka hanya duduk diam di tempatnya seakan-akan mereka memperhatikan. Namun giliran saya bertanya mengenai materi ini yang telah saya jelaskan, mereka hanya terdiam dan mereka tidak tahu menjawab Bu. Tidak tahu menjawab apa yang saya tanyakan. Apalagi saat kami melakukan diskusi kelompok. Beberapa siswa yang tidak aktif berpartisipasi Bu dalam diskusi kelompok atau kegiatan kelas lainnya Bu, begitu. Sudah ada tidak langkah yang mungkin Ibu Anita sudah ambil untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya sih Bu, saya sudah mencoba memanggil mereka dan berbicara dari hati ke hati Bu, untuk bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan mereka sehingga mengapa mereka kehilangan semangat Bu untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian
saya juga menggunakan media interaktif seperti video atau permainan, tetapi hasilnya belum memuaskan, Bu. Oh, saya mengerti Bu, terima kasih sudah berbagi. Tetapi bisa tidak Ibu Anita ceritakan lebih detail lagi tentang situasi yang Ibu hadapi di kelas tersebut? Detailnya itu sih Bu, ketika saya mengajar Bu di kelas, mereka itu tidak mau model coaching, namanya tidak Tirta seperti air, tidak interaktif begitu Bu, tidak aktif. membuat guru tuh Ya, milik dalam kegiatan di dalam tuan coaching untuk tingkatkan kelas yang saya pegang Bu, tidak ikut berpartisipasi aktif, tidak Tirta itu pokoknya Bu, mereka itu hanya duduk diam saja. Jadi seakan-akan ini pembelajaran saya itu Bu satu arah saja Bu. Identifikasi. Ya. Oke. Adakah langkah lain yang mungkin Ibu Anita mau coba lakukan untuk bisa mengatasi masalah ini? Dalam Iya Bu, mungkin saya bisa melakukan pendekatan yang lebih bagus lagi Bu, berbasis proyek mungkin misalnya Bu ya, atau mengaktifkan siswa untuk melibatkannya secara langsung dalam pembelajaran saya Itu Bu. mungkin langkah yang sangat bagus Bu ya. Kira-kira adakah langkah konkret mungkin yang pertama kali yang bisa Ibu Anita ambil atau terapkan untuk pendekatan ini? Saya akan mulai dengan merancang satu proyek misalnya Bu di merancang satu proyek kecil yang sesuai dengan kurikulum dan minat mereka Bu. Itu sih baru kepikiran saja, belum dilaksanakan Bu, baru semacam pikiran Bu, rencana Bu. Rencana Ibu Anita ini cukup bagus ya. Kira-kira kapan ya Ibu Anita berencana untuk mulai merancang proyek ini? Kemungkinan Bu mulainya itu minggu depan Bu, karena minggu depan jam mata pelajaran saya lagi di kelas tersebut. Setelah saya menyelesaikan beberapa tugas administrasi terlebih dahulu tentunya Bu, insya Allah pekan depan akan dicoba Bu untuk dipraktekkan di anak-anak. Ya, oke. Jadi Ibu Anita akan mulai pekan depan ya. Setelah menyelesaikan beberapa tugas ya, jadi minggu depan mungkin Ibu Anita sudah bisa memulai ya. Terus apa yang bisa membantu Ibu Anita untuk tetap semangat, untuk tetap termotivasi untuk melaksanakan proses ini? Iya Bu, mungkin saya bisa mencoba untuk melibatkan rekan kerja saya mungkin ya Bu, supaya itu sekiranya saya bisa mendapatkan masukan dari mereka sehingga bisa membangkitkan semangat mengajar saya lagi, sehingga ketika saya sudah semangat lagi, mungkin semangat saya itu bisa saya tularkan kepada anak-anak saya supaya semangat juga dalam belajar di kelas saya Bu. Ya. Oke, itu strategi yang sangat baik Bu Anita. Langkah yang Ibu Anita akan lakukan itu luar biasa menurut saya. Oke, terima kasih telah berbagi rencana Ibu. Apakah kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Anita bahas sebelum kita akhiri sesi ini? Saya rasa tidak Bu, untuk saat ini saya sudah menemukan solusinya Bu. Saya harus berperan aktif lagi, menemukan metode atau strategi lagi, dan ikut berpartisipasi atau mengajak rekan kerja yang lain supaya bisa membangun semangat saya begitu Bu, agar anak-anak bisa saya tulari semangatnya juga Bu. Saya rasa hanya sampai situ Bu. Oke, baik Bu Anita ya. Alhamdulillah
Ibu Anita telah menemukan solusi dari masalah ini. Betul Bu Anita, bahwa dengan kolaborasi dengan teman-teman, mengimbaskan hal-hal baik kepada anak-anak mungkin bisa membantu mengatasi Bu Anita dalam hal bagaimana menciptakan anak supaya lebih perhatian dan fokus lagi terhadap pelajarannya. Terima kasih Bu Anita telah berbagi pada sesi ini. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya Bu. Sama-sama Bu. Saya akan membacakan refleksi dari coaching yang telah kita lakukan. Yang pertama ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, jadi hal yang sudah berjalan dengan baik selama coaching berlangsung adalah saya merasa coach telah menceritakan dengan rileks tanpa ada rasa ragu segala apa yang dialaminya, yang menjadi sumber permasalahannya sesuai dengan alur cerita, di mana ada tujuan yang ingin dicapai bersama, kemudian berhasil mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul, dan sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta coach akan konsisten dalam menjalankan dan menerapkan solusi yang telah didapatkan dari coaching yang telah dilakukan. Kemudian hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah penentuan target tujuan yang akan dicapai dalam proses alur cerita dan bagaimana meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan aktif sesuai dengan permasalahan yang dialami. Kemudian bagaimana saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coach terkait permasalahan yang dihadapi. Hal yang baik Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah tetap fokus mendengarkan aktif dan saya sekali-kali menyela seperti iya Bu, terus atau apalagi yang Ibu lakukan. Kemudian hal yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah dengan terus berlatih coach. Jadi sebagai coach maupun sebagai coaching, sehingga nanti coaching yang akan dilakukan ke depannya akan lebih baik lagi. Kemudian untuk tulislah umpan balik dari coaching Anda. Jadi sebagai umpan balik yang saya rasakan sebagai coach terhadap coach saya merasa rileks dan tanpa rasa sungkan menyampaikan semua permasalahan dan menceritakan semua apa yang saya alami kepada coach, di mana berarti coach telah membangun kedekatan dengan saya, sehingga yang berlangsung ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, dengan saya berhasil mendapatkan solusi atas masalah yang telah saya hadapi. Terima kasih.